Nah, baiknya Allah kepada kita, diberikan kepada kita satu kesempatan, yang dalam kesempatan itu semua rahmat Allah diturunkan, yang bisa mengupgrade, menaikkan kembali, melipat gandakan semua pahala-pahala, rahmat-rahmat, semua hasanah-hasanah itu yang tadinya standarnya biasa hanya 10, hanya 700 dilipat gandakan melebihi bahkan batas usia dari amal soleh yang pernah kita kerjakan. Dan itu hanya terjadi pada 1 bulan dalam 12 bulan. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan. Siang dan malamnya Anda bayangkan. Semua dilipat gandakan. Yang standarnya 10 dilipat gandakan tanpa batas. Paling minimal 10 lagi, paling minimal. Jadi kalau hari biasa 10 jadi 100. Ya, baca 1 huruf di Al-Qur'an, hari biasa sekarang nih. Ya, Nun 10. Itu pun kalau ikhlas. Ramadan Nun 100. Tuh. Kalikan sekian banyak yang dibaca siang dan malamnya. Tobat potensi diterima. Semua amal. Ampunan turun, rahmat turun, lipat ganda turun dan sebagainya. Jadi betapa bahagianya seseorang yang tadinya punya potensi amal hanya 5 tahun, ikhlasnya dipertanyakan, dapat semalam saja Ramadan. Perhatikan, semalam saja. Anda temukan dalam satu hadis di Al-Bukhari nomor hadis 37. Oke? Di hadis Muslim nomor hadis 759. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya belum puasa, Bu, belum puasa. Dapat malamnya aja kita, teman-teman, ikhwan, akhwat, dapat malamnya. Besoknya mau puasa, malamnya pas masuk Ramadan, kita sholat tuh. Ikutan tarawih. Baru mau niat tuh, niat puasa besok, malamnya ikut tarawih. Langsung Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun sifatnya, apapun keadaannya, dia menunaikan tarawih, bangun malam Ramadan, ikut sholat, 1 rakaat misalnya pertama sholat tuh. Dia lakukan karena imannya kepada Allah. Tuh iman tadi perkaranya. Pengen punya amal soleh. Pengen punya amal soleh. Wahtisaban, dia tahu keutamaan Ramadan, dia ingin kejar ampunan Allah, dia ingin dapat rahmat Allah. Yang pertama Allah berikan, baru dia mulai takbir, dia baca Fatihah misalnya, baru di tengah-tengah dia baca turun tuh. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa yang pernah dia kerjakan selama hidup gugur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gugur. Tiba-tiba ruku, pas sujud baru rakaat pertama meninggal misalnya. Meninggal dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah. Gak ada yang lain kecuali ini. Makanya aneh kalau ada orang tidak menyiapkan Ramadan itu aneh. Tidak senang Ramadan itu aneh. Karena Ramadan satu-satunya algoritma waktu yang mengembalikan kita kepada fitrah kemuliaan kita di sini. Nah, disinilah kita dimelatih kembali untuk mengenal amal soleh kita untuk ibadah. Karena itu Allah turunkan rahmatnya khusus Ramadan, semua sadar lagi ibadah. Tiba-tiba yang tadinya jarang sholat sunnah, bisa senang sholat sunnah. Yang tadinya jarang ngasih sedekah, sekarang dicari-cari, nyari, ngumpul-ngumpulin tiap hari. Itu bisa keluar dengan sendirinya. Ya, bahkan maksiat tuh bisa libur. Dengan sendirinya tuh. Yang senang marah jadi diem, tenang. Buka jam 6, 6:04 tuh ada orang provokasi, jalan sama istri, provokasi, nggak marah, diam aja. Istri tanya, abang tumben nggak marah? Tar habis maghrib. Lupa. Perbuatan manfaat semua, kebahagiaan datang semua, bahkan yang belum Islam pun senang datang Ramadan, itu senang gitu, semua gembira. Itu cuman bulan ini, Bu. Nggak ada yang lain, Pak. Yang jualan juga senang, banyak laku. Itu cuman di sini, nggak ada yang lain. Makanya kita lapang, senang, nyaman, tuh kan? Ya. Nah, sesuatu yang lapang, senang, orang Arab mengatakannya marhaban.
Sesuatu yang baik, yang senang kita menerimanya, senang menjalaninya, orang Arab mengatakan apa? Marhaban. Nurahib bika fi hadzal baitil karim, marhaban. Ya, kami senang Anda ada di sini, nyaman, tenang. Nah, sekarang apakah semua yang akan berhadapan dengan Ramadan merasakan kesenangan itu? Saya tanya ya, jujur aja nih. Apakah setiap muslim akan senang dengan tibanya Ramadan? Yakin? Ramadan tiba gitu kan. Senang. Coba dari sekian yang senang itu bagaimana mengekspresikan kesenangan? Karena cara menyambut Ramadan itu bukan bikin konten. Bukan menyiapkan program yang bernilai dunia. Karena Ramadan itu proyek akhirat, bukan proyek dunia. Dunia akan ikut dengan sendirinya. Dunia itu akan datang dengan sendirinya. Tapi Ramadan proyek akhirat. Di antara sekian yang senang, bahkan ada yang ketika mau masuk Ramadan, itu sudah menghitung kapan Idul Fitri tiba. Berapa Ramadan? Berapa lama nih? Kapan Lebaran? Tiket dunia udah habis duluan tuh dibandingkan tiket akhirat tuh. Coba kesenangannya masih ada lapis-lapis dunia di dalamnya. Tuh. Baru udah mau puasa malam, baru mau niat dan nanya kapan buka. Jadwal disusun. Jadwalnya kan cuma 2, sahur dan buka. SB. Sahur dan buka. Nah, kalau kita ingin menguatkan diri, melatih diri supaya senang yang benar, supaya menyambut Ramadan dengan benar, melapangkan hati sehingga menu apapun yang dikasih selama Ramadan senang kita semua. Maka berikan asal katanya dari kata marhaban itu. Temukan dasar katanya, ada 3 huruf, ra, kemudian ha, kemudian ba. Lalu pelan-pelan tambahkan tasydid pada yang tengahnya. Rahhaba yurahhibu. Kalau kita ingin berusaha menguatkan, melatih diri supaya hatinya lapang, pikirannya lapang, fisiknya lapang, menerima apapun yang hadir di Ramadan dan nyaman dengan itu, maka rubah ke dalam bentuk masdarnya. Sehingga menjadi sifat karakter. Tambahkan ta sebelum ini. Rahhaba yurahhibu tarhiban. Ada ta, ra, ha, ya dan ba. Tarhib. Upaya untuk melapangkan hati kita, membuat nyaman, membuat lapang, luas pikiran, fisik dan hati, sehingga apapun yang Allah berikan dari semua menu Ramadan yang Nabi motivasikan, kita mudah melakukannya. Maka muncul kata tarhib. Karena persiapannya ke Ramadan, maka dimasukkan tarhib Ramadan. Jadi tarhib Ramadan bukan sekedar menyambut Ramadan, tapi upaya melapangkan hati kita, pikiran kita, fisik kita, sehingga siap menerima seluruh apapun yang ditampilkan dalam Ramadan. Nah, semua apa yang ditampilkan di Ramadan itu mengembalikan kita pada 2 fungsi ini. Masih ingat gak teman-teman? Kapan perbuatan itu menjadi soleh? Ketika ada ini kan saya tulis tuh. Iman menjadikan amal menjadi apa? Soleh. Sehingga punya sifat apa? Hasanah. Inilah ibadah. Nah, masih ingat gak iman adanya di mana? Di nafas ya, dalam kolbu. Dalam kolbu ada nafas. Nah, iman itu kan harus aktif jadi cahaya kan? Cara mengaktifkan iman itu cuma 1 perangkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Pelan-pelan ya. Tadi itu baru muqaddimah loh, kita belum mulai loh. Tenang. Saya lapang hari ini. Ya, saya baru landing. Saya sepekan kemarin ada di luar, bukan jalan-jalan. Ya, kami merintis peluang supaya ada siswa kita nanti bisa keluar sekolah jadi ulama. Saya sekarang sedang program menyiapkan calon-calon ulama masa depan. Nah, kita bawa 2 profesor, ada beberapa yang lain, nanti kerjasamakan, kemudian kirim, lalu diberikan penguat kepada teman-teman mahasiswa yang di luar itu supaya menyusun program yang jelas, belajar yang jelas, yang bersanad, Qur'annya yang jelas. Alhamdulillah, ya teman-teman di sana tuh sudah ada yang 3 riwayat, 6 riwayat, Qur'annya dan sebagainya. Insya Allah 2-3 tahun kita akan mendapatkan kualitas-kualitas lebih baik. Yang dari dasar Qur'annya sudah cukup, misalnya insya Allah 7 riwayat, ya ada yang 1 riwayat, 3 riwayat, ilmu-ilmu sudah cukup bagus. Nah, saya mau memastikan itu kemarin.
Ya, jadi baru sampai kemarin sore atau malam. Cuma di jalan dikabari pas malam-malam Sabtu, ya saya masih di Istanbul, mau terbang dari Tripoli ke Istanbul ke Doha. Itu ada yang tanya beberapa teman-teman, ya Ustadz besok di Istiqlal katanya, posternya nyebar gitu. Nah maka saya sampaikan, saya bilang saya sedang di luar gitu. Itu maksudnya, tidak ada yang lain ya. Nah, semuanya mudah-mudahan baik untuk semua program. Maksud saya, hari ini saya datang, baru tiba kemudian datang, kita punya semangat yang sama untuk kembali jadi hamba Allah yang benar. Oke? Nah untuk itu kita persiapkan, minimal ini, aktifkan iman. Iman yang ada dalam nafas itu, hanya satu perangkatnya untuk mengaktifkan itu. Perangkat itu yang disebut dengan takwa namanya. Perangkat yang mengaktifkan iman disebut apa namanya? Takwa. Tuh. Jadi kalau ibu ingin mengaktifkan iman, nggak ada yang lain. Ya, perangkatnya harus takwa. Takwanya mesti dihidupkan. Semakin takwanya hidup, baru cahaya iman muncul. Jelas? Nah, maka dari itu ketika Allah menyampaikan tentang fungsi jiwa kita berkehidupan, takwa ditanamkan di dalamnya. Itu ada di Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang aku sempurnakan penciptaan dan keadaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kalau takwa di dalam nafas, jadi dalam jiwa kita, inti jiwa nafas yang letaknya di dalam qalbu. Ya, ini ada takwa di sini. Kalau takwa ini kita aktifkan, jadi cahaya tuh. Cahaya imannya ngalir. Itulah sebabnya banyak amal di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan dengan takwa. Termasuk puasa. Satu-satunya cara yang paling efektif mengaktifkan iman kita melalui alat takwa tadi, itu puasa paling efektif. Salat itu disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la hudalil. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna, iman bil ghaibi wa yuqimunas, iman kan? Ada iman dan takwa. Nah, yang menghimpun amal paling efektif yang saat bersamaan menghimpun semua potensi takwa. Salat ada di situ, zikir ada di situ, amalan harta ada di situ, amalan-amalan pikiran ada di situ, dikumpulkan jadi satu, itu hanya puasa. Dan Ramadan paling efektif. Itulah sebabnya kenapa kita diminta puasa, untuk mengaktifkan iman dan supaya menaikkan sinyal takwa kita. Maka turunlah Quran surah kedua di ayat 183 yang turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah, bukan bulan Ramadan. Surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Udah. Supaya takwanya muncul. Kalau takwa muncul, otomatis cahaya iman naik. Kalau sudah cahaya iman naik, itu tuh yang fungsi khalifah itu dapat semua. Kesuksesan, kebahagiaan, manfaat, hadir semua. Keluarkan, takwa itu ada 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua derivasinya. Kata kerja, kata benda itu disebutkan 240 kali. Kalau Anda keluarkan itu, semua bentuk takwa, Anda akan temukan fungsi khalifah di dalamnya, fungsi umur. Misal untuk bahagia, Al-Baqarah di ujung ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau sukses dan bahagia. Punya masalah? Susah? Gak selesai-selesai? Padahal harta kaya banyak, ilmu tinggi, kedudukan tinggi, masalah gak selesai. Cek, mungkin takwanya yang belum muncul. Di mana ditemukan? Quran surat 65 di ujung ayat yang kedua, di akhir ayat yang di awal ayat yang ketiga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah beri solusi dari semua masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki diberikan dari sisi yang tidak dia duga. Yang belajar pengen tambahan ilmu, dulu orang itu pintarnya nggak tanggung. Paling minimal 5 bidang disiplin ilmu. Sekarang paling banyak 3 disiplin ilmu. Dulu 5 paling minimal. Nggak tanggung. Kalau sudah jadi ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran,
Itu ada yang ahli matematika juga, ada yang kedokteran, ada yang fisika, ada yang kimia, macam-macam. Paling minimal 5. Dan yang mereka lakukan pertama kali mengaktifkan takwanya. Sebab ilmu itu cahaya. Kalau cahaya iman sudah hadir, itu ilmu itu akan mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan di Quran mengangkat orang berilmu, imannya dulu yang diaktifkan. Itu Anda bisa cek di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Iman dulu baru ilmu. Jadi ketika iman membimbing ilmu, ilmu jadi cahaya menghantamnya ke sini, menghujamnya ke kolbu. Bukan ke sini. Maaf ya. Kalau ada yang belajar ilmunya cuma sampai sini, biasanya hanya digunakan untuk pandai berdebat. Merasa benar, merasa paling hebat, merasa paling pintar, sampai sini. Tapi kalau sampai ke sini, dibimbing jadi cahaya, jadi amalan, jadi manfaat, jadi akhlak. Ini yang indah tuh. Makanya semua menyebutnya dengan nur. Nur. Imam Syafi'i mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu guru yang sanadnya tersambung lewat jalur Kufah ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i nanti punya 4 jalur sanad ilmunya. Ya, yang nanti ada yang lewat jalur Mekah, ada yang lewat jalur Madinah, ada yang lewat jalur Syam, ada yang lewat jalur Kufah. Dan semuanya tersambung ya secara utuh itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Aku mengadu kepada guru ke Imam Waqi tentang kurang baiknya hafalanku. Mungkin titik jadi koma, koma jadi titik gitu kan. Maka guruku menasihati aku, ilmu itu cahaya nak. Cahaya Allah gak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Maksiat lawannya taat. Taat itu intinya ada pada amal soleh. Amal soleh intinya ada pada iman. Oleh karena itu semua ulama dahulu, semua orang kaya dulu, semua orang pintar dulu, semua orang punya kedudukan dulu, mereka mengaktifkan takwanya sebelum semua harapan dan cita-citanya. Jadilah orang-orang yang punya legasi dikenang sampai dengan hari ini dan seterusnya. Nah, tugas kita mengaktifkan itu. Ramadan potensi yang paling baik. Ilmu Quran surah kedua di ujung ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Masalah tadi sudah saya sebutkan, kebahagiaan sudah saya terangkan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua yang masuk Ramadan mendapatkan apa yang dijanjikan? Nah, kalau tidak mendapatkan, apa yang salah di dalamnya? Ramadan yang salah atau manusia yang keliru? Disinilah kita butuh tarhib. Mengapa diturunkan ayat puasa ini untuk Ramadan di bulan Sya'ban? Supaya ada persiapan menyiapkan diri sebelum memasuki Ramadan. Saking pentingnya Ramadan bisa merubah dan mentransformasikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, materi tarhib ini akan dihimpun kurang lebih dalam 20 menit ke depan. Secara singkatnya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan kata siam dulu. Apa itu siam? Puasa. Apa itu puasa? Siam. Yuk kita mulai. Jadi ini mukaddimah kurang lebih 1 jam ya, 10 menit, tidak apa-apa. Saya lebih senang demikian supaya kita paham. Paham itu penting, membangun kesadaran. As-siyam. Di dalam bahasa Arab yang ditampilkan di dalam Al-Quran sebagai penekanan, ada 2 kata yang bermakna puasa. Pertama, saum. Apa yang pertama? Saum. Disebutkan hanya 1 kali di dalam Al-Quran. Surah 19 Maryam ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sauma falam ukallimal yawma insiya. Sudah? Yang kedua ada siyam. Yang pertama saum, yang kedua siyam. Disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Saya tidak terbiasa meminta bantuan, tapi kalau ada yang ingin beramal saleh
boleh minta dihapus bagian supaya nanti saya tulis lagi bisa langsung. Jazakallah khair. Terima kasih, enggak terlalu banyak ya. Kalau banyak nanti habis. Jazakallah khair. Ulangi. 1 shaum, yang kedua siyam. Ingat ya, sebagian tidak semua. Sudah tahu kan kenapa saya jarang minta bantuan? Jazakallah khair. Bila disebutkan saum maknanya umum. Bima'nal imsak. Bima'nal imsak, artinya menahan secara umum, tidak melakukan sesuatu. Kenapa tidurnya tidak antum hapus? Iman, amal soleh, hasanah, ibadah, antum hapus semua. Tidur antum pertahankan. Alhamdulillah. Saum. Boleh pakai alif lam, as-saum. Saumu, as-saumu huwa al-imsak. Al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Baik ya? Tapi bentuknya masih umum. Misal, sekarang saya tidak ingin bicara, menahan bicara, gak mau bicara sedikit pun. Nah, itu secara bahasa namanya saum. Jelas? Apa namanya? Saum. Ini imsak, menahan apa saja. Saya mau makan tapi enggak minum. Ya kan? Ana akul walakinnani umsiku 'ani syurbi misalnya. Ya, saya mau makan tapi saya enggak mau minum. Saya bisa mengatakan begini, ana sa'akul walakinnani shaimun 'ani syurbi. Shaim, saya puasa, saum. Bimakna saum. Jadi makan tapi enggak minum, saum. Tidak bicara seharian, saum. Makanya Sayyidah Maryam alaihissalam diperintah oleh Allah ketika lahiran itu, kan beliau tidak pernah disentuh pria manapun di muka bumi ini, diberikan oleh Allah kemuliaan melahirkan Isa alaihissalam, dan Isa diberikan keutamaan oleh Allah sebagai mu'jizat. Tolong catat ini ya, mu'jizat beda dengan karamah. Tolong catat ini. Mu'jizat itu keistimewaan yang hanya diberikan pada seorang rasul berupa satu keistimewaan luar biasa di luar nalar. Jadi nggak bisa dipahami oleh akal karena melemahkan akal fungsinya. Ijaz, a'jaza yu'jizu. Keistimewaan yang melemahkan akal karena manusia itu menganggap satu yang istimewa dengan akalnya. Dan ini standar kemanusiaan. Nah, Nabi Rasul itu harus di atas standar kemanusiaan. Maka diberikan di atas standar yang dipahami rasionalitas akal. Dan harus ditampakkan untuk menunjukkan ini Nabi. Jadi mukjizat itu harus tampak. Di mana masuk akalnya, tongkat jadi ular. Tongkat dilempar jadi ular. Tongkat kayu loh. Dengan batu, Bu, keras mana? Batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, batunya yang pecah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60 itu. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dharib bi'asa. Ingat asa ya, asa itu tongkat kayu.
bi'asakal hajara. Ya, kemudian fanfajarat min huthnata asyrata aina. 12 mata air keluar, batunya pecah. Coba yang polisi, yang tentara, komandannya punya tongkat komando tuh. Lempar. Jadi ular. Tidak. Anda punya tongkat emas tuh, pukulkan ke batu. Pak, pecah tongkatnya, keluar 12 air mata. Nabi Sulaiman ngobrol sama semut. Ngobrol betulan. Sama burung ngobrol. Itu mukjizat. Kalau karomah, kemuliaan yang diberikan pada manusia biasa tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh dipublikasikan. Apalagi bikin praktek. Bikin konten, enggak boleh. Biasanya itu diketahui setelah meninggal orangnya. Hidup tuh cuma kelihatan tandanya aja, tapi dirinya nggak boleh publikasi. Ya, jelas? Tidak dipublikasikan, apapun itu. Ya, dan biasanya, mohon maaf, ya, tidak tampil demikian. Apalagi bikin konten, apalagi menampakkan dan sebagainya. Ya, mau ngobrol sama semut, mau ngobrol sama macam-macam. Ya, mau makoli hadza sya'ban dan ramadhana dan sebagainya itu ada. Jadi kalau ada yang begitu-begitu anggap hiburan aja lah, ya. Hiburan. Jadi di tengah-tengah situasi yang tidak biasa di dunia ini, kadang kita butuh hiburan yang tidak terlalu serius lah, ya. Jangan diseriusi. Ya. Ini saum. Jelas artinya saum? Nah, jadi saum itu bisa mencakup maknanya yang spesifik, puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib, ya, itu bisa disebut dengan nama umum saum. Tapi saum pun mencakup juga makna-makna imsak yang secara umum. Termasuk misalnya tidak bicara dulu, tidak makan tapi minum dan sebagainya. Itu puasa. Jelas sampai sini? Dalam arti saum. Di suami misalnya sedang tidak ingin bicara sama istri, pulang ke rumah, diam aja kan? Papa kenapa? Saum gitu. Oh papa nggak makan, nggak makan, tapi nggak mau bicara dulu sama mama. Oh, itu bicara, contoh. Itu saum. Yang kedua ada namanya as-siyam. Ya. As-siyam, bukan as-siyab. As-siyam pakai mim. Kalau disebutkan siyam, artinya puasa dengan aturan tertentu, dengan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak umum lagi, tidak bebas. Jadi nggak sembarangan puasanya, nggak semau kita melakukannya. Ada ketentuan yang harus diikuti. Tidak diikuti ketentuannya, tidak dianggap benar puasanya. Sekarang pertanyaannya, Ramadan itu ditampilkan di Al-Quran dengan kata saum atau siyam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan punya ketentuan mengikat. Ada syarat yang harus diikuti. Kalau kita ingin kembali pada kesadaran menjadi hamba yang menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah, ikuti ketentuan dalam Ramadan ini. Kalau ingin sukses lagi sebagai khalifah yang tadi ditulis dan telah dihapus itu, ya, ikuti ketentuan ini. Kalaupun tidurnya ingin punya nilai di hadapan Allah yang masih ada tulisannya itu, ikuti ketentuan Allah. Jelas? Nah, belajar memahami ketentuan itu supaya lapang. Kalau nggak paham ketentuannya nanti nggak enak puasanya. Kalau nggak tahu di balik taraweh berdiri itu ada ampunan, nggak enak. Pengen cepet, ya cari masjid yang fast track gitu. Ya kan? Pencarian berburu masjid.
yang kira-kira imamnya bisa lebih ringan, ringan banget. Ya kan? Yang bacaannya qadar lah, qiraatnya cepat. Suratnya nggak panjang-panjang. Saya pernah dulu waktu pertama kali masuk pesantren, Ramadan pertama tahun 1997. Itu yang pimpin tarawih kakak kelas 6, berarti kelas 3 aliyah. Karena kami kelas 1 sampai 6, saya kelas 1, berarti sanawiyah SMP. Itu imam kelas 6 Bu, yang mau diuji hafalan itu di akhir ujungnya. Malam pertama sudah panjangnya itu, panjang madnya itu yang 6 harokat. Fatihahnya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah waladdallin. Apa sih kan? Tahu nggak? Yasin. Waduh, saya bilang celaka juga saya nih. Dulu kan waktu belum tahu. Tapi kan Ramadan penuh rahmat. Allahu Akbar. Nah, yang begitu juga kadang-kadang walaupun mungkin sah, tapi kalau belum tahu ini nggak enak kita, kalau ternyata setelah kita belajar di situ ada kenikmatan, ada ampunan. Coba kalau Bapak Ibu dipanggil misalnya ya, kita nih punya banyak salah. Itu sama pimpinan, walaisa kamitsli syai', itu nggak ada yang setara dengan Allah, nggak ada apapun. Punya banyak salah pada orang tua. Tiba-tiba ibu manggil dengan lembut, nak sini. Kamu gak usah pikirkan, kamu anak mama. Mama yang ngandung kamu, mama yang belai-belai, mama yang lahirkan. Mama yang ajarin kamu jalan sama papa gitu kan. Gak ada manusia yang sempurna. Udah, seberat apapun kamu pernah punya salah, mama maafkan. Udah sini, ini peluk sini, peluk mama. Mama maafin ya. Sekarang ada masalah apa? Ini mama punya sedikit, ini ada gelang mama lepas ya, kamu ambil buat kamu. Allah tidak ada yang sesuai dengan permisalannya. Kita datang malam pertama di malam Ramadan, hambaku, engkau menyimpulkan apa sih, sebanyak apa dosamu? Hari ini aku ampuni semua dosamu. Kau punya masalah apa? Sujud. Makanya ketika kita mendapat itu, sholat itu senang gitu, tarawih itu senang. Makanya disebutnya tarawih dari tarwihah, santai. Santai itu bukan karena apa? Karena senang. 2 rakaat salam, duduk dulu, senang lagi. Terus kita ucapkan kata-kata yang indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau malam ini yang paling cinta ya Allah kepada hamba, yang paling punya sifat pemaaf. Hamba menyadari banyak salahnya. Maafkan hamba ya Allah dengan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Bangun lagi. Sampai jiwanya merasa tenang. Upaya untuk menenangkan jiwa disebut tarwihah. Jamaahnya disebut tarawih. Di suksesnya orang tarawih itu ketika dia telah menunaikan sholat, jiwanya merasa tenang. Bukan capek, rusuh. Amin. Ya, itu. Kira-kira tuh, paham ya? Pelan. Nah, itu ada ketentuannya, makanya disebut siyam. Jelas? Ada paketnya. Nah, ketentuan itu, ini yang kita siapkan sebelum Ramadan supaya siap. Sekarang kita belajar 3 saja. Sampai nanti 10 kurang seperempat, saya minta 15 menit lagi, gak apa ya? Halo? Ya. Kalau gak boleh, saya tutup. Saya pulang, gak apa-apa. Boleh Bu ya? Yuk cepat, 1. Ini materi tarhib. Apa yang dianjurkan, dituntunkan oleh Nabi SAW sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Catat dulu referensinya. 1. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sanadnya bersambung pada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi. Topik tentang permulaan wahyu. Jadi ada 97 topik di Al-Bukhari. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Nomor hadis yang pertama. Di situ nanti ada 5 hadis. Insya Allah saya hatam itu ya. Dan saya bawa salah satu versi kitab karya di sini Al-Kirmani. Ini bagus sekali. Teman-teman yang pesantren atau kampus senang baca kitab. Ini ada syarah selain syarah yang Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Ada syarahnya Al-Kirmani. Al-Kirmani ini keunggulannya menerangkan tentang
bahasanya, dari gramatikal, dari maknanya, baru nanti ke riwayatnya, rawinya siapa aja, diterangkan profilnya sampai ke maknanya. Ini bagus sekali. 18 jilid kurang lebih. Saya bawa jilid pertama pas ada di mobil tadi. Udah ya? 1, meluruskan dan menguatkan niat. Jadi amalan tarhib yang pertama sebelum masuk Ramadan, meluruskan dan menguatkan niat. Dalilnya saya bacakan. Saya insya Allah punya sanad di hadis ini ya. Jadi saya langsung bacakan ke intinya. Qala haddatsana qala an Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, di riwayat lain yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, untuk pengetahuan saya bacakan ya. Bismillah. Nanti kalau Anda dapat ini, jilid pertama itu bagus. Jadi ditampilkan memahami ilmu hadis secara singkat. Terus profil-profil tokoh hadis siapa saja. Jadi memahami hadis itu nggak bisa baca terjemahan langsung maknanya begitu, tidak. Ada istilah-istilah, ada makna-makna, ada pendalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bad'il Wahyi. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Awalan babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullahi jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. An-Nisa min ayati 163. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nanti dilengkapi di dalam Sahih Muslim Kitab Al-Imarah bab qauli innamal a'malu binniyat, nomor hadisnya 1907 seperti yang saya sampaikan. Dengan cepat Nabi mengatakan, perhatikan ini ya, ini jadi standar semua amalan. Apalagi puasa Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Sungguh seluruh aktivitas itu, amal jamaknya amal. Saya detilkan sedikit. Amal itu perbuatan yang dipertanggungjawabkan untuk dinilai. Amal. Beda dengan fa'al. Amila ya'malu amal. Ada fa'ala. Amal itu perbuatan, setiap aktivitas yang hasilnya dinilai, dievaluasi. Anda bekerja, ada supervisor mengawasi, mengamati, nanti pimpinan di atas menilai. Itu pekerjaannya disebut amal. Ingat ini ya, semua perbuatan kita selaku manusia itu perbuatannya disebut amal. Untuk menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia itu satu saat dipertanggungjawabkan, dinilai oleh Allah dan dievaluasi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah perbuatannya disebut fa'al. Wallahu yaf'alu ma yurid. Bukan ya'malu, karena tidak ada yang mengevaluasi Allah. Jelas? Kalau kata fa'al ditunjukkan untuk manusia, itu sindiran
pada perbuatan buruk yang tidak seharusnya dikerjakan sehingga merasa seakan seperti Tuhan yang merasa tidak dihisab. Paham? Oke. Nah, bentuk jama' dari kata amal itu a'mal. Semua perbuatan kita, aktivitas kita, mau jadi saleh, mau tidak saleh, itu hanya bergantung. Innama adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi sebuah hukum. Seluruh aktivitas kita itu bernilai di hadapan Allah itu hanya berdasarkan pada niatnya. Untuk itulah semua amalan kita itu ada niatnya. Apalagi ibadah yang sifatnya ritual. Sholat ada niatnya? Ada. Niat itu membedakan ibadah dengan rutinitas. Dan membedakan amal satu dengan yang lainnya. Zuhur rakaatnya berapa, Bu? 4. Asar berapa? Bagaimana membedakan zuhur dengan asar? Niat. Jelas? Bagaimana membedakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh dengan 2 rakaat subuhnya? Niat. Paham? Oke. Ini minum nih, minuman. Bagaimana membedakan rutinitas minum menghilangkan haus dengan minum yang jadi ibadah? Niatnya. Bagaimana membedakan Anda ke sini benar-benar jadi ibadah untuk belajar atau ada motif lain? Niat. Ramadan juga begitu. Ada yang puasanya, tarawihnya ingin dilihat Allah, ada yang ingin dilihat manusia. Ada yang ke masjidnya pengen dapat imam yang cepat, ada yang menikmati tarawih. Itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya benar, benar semua amalnya. Kalau niatnya setengah benar amalnya. Kalau niatnya tidak benar, rusak amalnya. Sayang-sayang kita disampaikan ke Ramadan, saat orang lain tidak mendapatinya, kita sampai, tapi niatnya bermasalah, maka bermasalah amalnya. Jelas? Dan kadang indahnya itu di dalam Islam, Allah itu kadang mengantarkan seseorang mendapatkan niat baik itu dengan cara apapun. Ada yang tadinya pengen lihat aja, pura-pura aja, tiba-tiba dapat hidayah jadi baik. Ya. Yuk kembalikan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapapun yang hijrahnya, hijrah itu dalam arti berubah menjadi lebih baik karena Allah. Ingat, hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu bukan masuk pada satu golongan, kelompok hijrah, tidak. Hijrah itu merubah keadaan kita lebih baik dengan Allah dan Rasulnya. Lebih kenal Allah, lebih senang ibadah, itu hijrah namanya. Kalau di tempat Anda, di pekerjaan Anda, tidak membuat Anda lebih mengenal Allah dengan baik, silahkan cari tempat lain. Itu. Tapi kalau sudah bagus amalnya, sudah baik, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada hijrah lagi setelah terbuka kebaikan-kebaikan. Tuh, ibu kalau punya suami di tempat kerja, gajinya 5 juta sebulan, tapi bisa sholat enak, baca Quran enak, bisa ngasih kabar ke ibu, atau tempat lain gajinya 100 juta, sholatnya enggak enak, enggak kenal Allah. Ibu pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga, awas loh. Hati-hati ya, maksiat itu menghancurkan. Jadi kalau ada pilihan walaupun gaji besar, fasilitas bagus, tapi maksiatnya banyak, jangan. Itu menghancurkan. Karena ngobatinnya nanti lebih daripada apa yang antum dapatkan. Untuk apa antum banyak harta didapatkan hanya untuk ngobati sakit, pikiran gak enak, keluarga kacau. Jelas? Baik, lanjutkan. Nah, motif orang beribadah nanti kelihatannya ibadah, tapi nanti ada 3. 1, motif dunia secara umum. Dunia secara umum. DKM itu kalau malam-malam Ramadan orang datang banyak, seneng nggak? DKM nih. Senengnya karena orang sholat atau potensi kotak infak terisi? Ya. Oke, kalau mau jualan dapat bagian jualannya. Kalau mau dunia dapat bagian dunianya. Termasuk motif yang samar-samar. Yang belum nikah, lihat-lihat kira-kira ada potensi dapat jodoh enggak dalam sholat malam, itu kan? Ya, ayah-ayah calon mertua natap-natap siapa yang rajin-rajin buat anaknya, gitu kan? Ya, boleh saja, tapi didapatkan apa yang ia niatkannya.
Maka dari sekarang niatkan supaya kuat Ramadannya untuk ibadah. Caranya bagaimana? Cara menguatkan niat, keluarkan keutamaan-keutamaan Ramadan tadi. Ampunan, pahala berlipat ganda, doa-doa mustajab. Doa-doa mustajab, doa saat Ramadan itu mustajab. Saya sarankan ya, kalau sedang ibadah Ramadan, tutup dengan doa. Selesai baca Quran, doa. Selesai sholat walaupun 2 rakaat, doa. Ya, buka puasa itu paling efektif, itu langsung hadisnya jelas sekali. Orang yang puasanya benar, dia berdoa saat buka, itu potensi dikabulkannya tinggi sekali. Di akhirat diberikan kebahagiaan dari puasanya, di dunia bahagianya saat tahu dia berbuka dan dia berdoa. Itu dikabulkan. Ya, makanya setan provokasi betul itu saat buka itu, supaya fokus kita ke makanan dulu. Wah, semuanya. Tahu-tahu baru minum teh manis udah kenyang. Ya, jangan lupa ya. Jadi 1, luruskan dan kuatkan nih ya, dengan cara mengeluarkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Gak apa-apa, nanti kalau kurang tulisan ada buku yang pernah saya tulis judulnya Makna Ayat Puasa. Jadi saya turunkan di situ ya, termasuk keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dari mulai huruf-hurufnya di paket puasa. 2, cepat nanti bagian 3 yang paling pokok, waktu saya tinggal 10 menit. 2, memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dah, perhatikan doanya. Saya bacakan, nanti Anda boleh ikuti. Kalau terlewat, nanti videonya putar lagi. Baik ya. Ada doa yang singkat sebelum hilal terlihat, sebelum ditetapkan besoknya misalnya Ramadan, seperti masih sekarang nih. Seperti sekarang. Kita di bulan apa sekarang? Sya'ban ya. Nah, diberikan kebaikan tadi, kesehatan, kekuatan, iman, Islam, itu dipersingkat dengan barakah. Oke? Mintanya barik, dari baraka yubariku, untuk talabnya meminta kepada Allah barik. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rajab kan sudah lewat. Ulangi ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jelas? Wa ballighna apa? Ramadan. Itu doa yang tersambung pada riwayat-riwayat ulama ke kalangan ke salaf as-salih, terhubung. Ada yang menyebutkan sana dalam satu hadis, ada yang menilai hadisnya itu lemah, tapi matannya kuat. Matan itu maksudnya isi doanya. Ya, anggaplah kalaupun bukan hadis, ini doa-doa yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama saleh kita di masa-masa terbaik, tersambung ke ulama saleh di masa lalu. Jelas? Oke, jadi jangan sibuk menyimpulkan yang salah. Oh, ini hadisnya dhaif, hadisnya tidak kuat. Saya tanya gini, boleh nggak kalau saya berdoa begini? Ya Allah, sehatkan saya di bulan Sya'ban ini, kuatkan iman saya, berkahi saya, berikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Boleh nggak? Kenapa yang bahasa Indonesia boleh, yang bahasa Arab nggak boleh? Paham? Ya, jadi jangan sibuk terjebak pada sesuatu yang membuat kita tidak fokus beramal. Satu itu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perhatikan maknanya. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban ini. Tambahan kebaikan, kesehatan, kekuatan iman, dan dengan kebaikan itulah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitu cara memahaminya. Jadi bukan sekedar berikan berkah di bulan Sya'ban, sampaikan ke Ramadan, tidak begitu. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Berkah itu kumpulan makna tadi, dengan kesehatan, dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan iman,
Dan dengan keberkahan itulah sampaikan kami ke Ramadan. Karena ada orang yang sampai ke Ramadan tidak membawa keberkahan amal sebelumnya, sehingga nggak siap saat masuk Ramadan. Jelas? Nah itu ya. Baik, teruskan dulu. Pelan-pelan. Begitu saat hilalnya terlihat, pas ditetapkan besoknya Ramadan, kan? Begitu terjadi pergantian itu, ya hilal, kan nanti biasanya suka ada pengamatan kan, untuk menetapkan Ramadannya itu kan. Nah, saat terjadi proses pengamatan itu di hari itu, maka doa berikutnya yang kedua. Ini saya bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Nah, itu bersanad dan langsung diajarkan Nabi SAW. Saya bacakan terjemahannya. Allahumma ya Allah, dengan segala ketundukan dan kerendahan hamba, ahillahu alaina, mohon hadirkan awal Ramadan ini kepada kami semua. Bil yumni, dengan perasaan nyaman dan senang. Karena ada orang yang begitu tahu besoknya puasa, kok hatinya malah nggak senang. Besok puasa, ya kok cepet amat ya. Yang begitu? Puasa lagi. Berarti hatinya kurang tenang. Kita minta dikasih tenang, ketenangan yang membuat kita nyaman. Bil yumni wal iman, dan dengan kekuatan iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Jelas? Wassalamati, dan keselamatan, fisiknya sehat. Ada yang imannya kuat tapi nggak sehat, sehingga harus terapi dulu, puasanya qadha. Ya, imannya kuat, fisiknya sehat. Wal Islam, kemampuan berislam. Kemampuan berislam itu menunaikan amalan-amalan yang pokok khususnya dalam syariat. Masuk Ramadan syahadatnya kuat. Rukun Islam kan 5 kan? Kemampuan berislam itu kemampuan menunaikan yang 5 dengan baik. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya kuat. Jadi enggak terganggu kalau syahadatnya kuat, nanti syariatnya ikut syahadat. Nah, siapa yang salatnya asyhadu an la ilaha illallah, merasa disaksikan Allah? Ini masalah. Pondasi utama kita itu syahadat, tauhid. Salatnya bertauhid, zakatnya bertauhid, puasanya bertauhid. Itu yang dimaksud karena Allah itu lillah. Jadi kalau rukun yang pertama ini benar, yang lain-lainnya kuat. Kalau pondasi bangunan kita itu kuat, tiangnya kuat, semua kuat. Jadi syahadat itu jangan dipahami di lisan saja, tidak. Turunan ke bawahnya, rukun Islam yang keduanya salat. Salatnya pakai syahadat, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, sehingga muncul sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kan satu rangkaian tuh. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 tuh. Jelas? Nah, kemampuan berislam artinya apa? Kemampuan ikhlas dalam beramal. Nanti saat Ramadan merasa disaksikan Allah, puasanya dilihat Allah. Ya? Salatnya merasa diawasi Allah. Meningkat salatnya. Kadang-kadang nanti kan sering kali terjadi kita nggak ingin lihat lagi tahun ini. Ya. Ada kemajuan ya. Kemajuan dalam salat tuh. Ya, safnya maju. Malam pertama penuh, kan? Pertengahan mulai maju, terakhir maju, hijrahnya pindah ke kereta. Pada mudik. Ya, lupa akan ada mudik akhirat. Ya, wassalamati wal Islam, fisiknya bagus, bisa menunaikan amal dengan baik. Yang ketiga tadi ada zakat, rukun Islamnya, bisa infak dengan baik. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Gak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya. Pakai syahadat. Pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000, saya bagi sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid. Lillah.
Yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan keringat saya karenamu. Engkau yang maha tahu bagaimana aku mencarinya. Aku mendapatinya. Aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu doa minta. Apa hajatan tuh? Ukur tuh 30 keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak. Untuk ayah saya dulu. Untuk ibu saya. Untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain. Karir apa, belajar dan sebagainya. Gitu. Satu-satu. Dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Ya. Nah, demikian puasa tingkatkan. Nanti kalau yang lagi umrah ya umrah yang benar. Kalau pengen haji doa yang betul tadi. Itu yang saya maksudkan tuh itu. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini itu untuk menguatkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita minta tadi begitu akhir bulan Sya'ban mau ada sidang isbat tuh lagi pengamatan hilal, doa itu langsung bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Jelas? Baik.